Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Dewi Kartika Sasawit, NIM 2003061114 dari Prodi Peternakan Stambuk 2020. Saat ini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sintesis pembentukan telur. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem reproduksi dari ternak unggas betina yang terdiri dari ovarium dan oviduct. Ovarium merupakan folikel-folikel pembentuk yolk atau kuning telur. Kemudian oviduct merupakan saluran untuk pembentukan mulai dari putih telur sampai kerabang dan dikeluarkan melalui kloaka. Pertama-tama di bagian daripada ovarium adalah folikel yolk yang membentuk kuning telur. Kemudian bagian daripada oviduct itu terbagi atas 6, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Infundibulum merupakan saluran pertama yang berbentuk seperti corong yang panjangnya itu sekitar 9 cm. Infundibulum ini bertugas untuk menangkap folikel yolk yang sudah matang, kemudian disalurkan atau diteruskan ke magnum. Lama proses di dalam infundibulum ini sekitar 15-20 menit. Selanjutnya dari infundibulum itu yolk tadi menuju ke magnum. Magnum ini merupakan saluran terpanjang daripada oviduct yang panjangnya itu berkisar 33 cm. Nah, di simpang magnum sudah menunggu sel sperma dari unggas jantan yang akan membuahi sel kuning telur. Nah, setelah dibuahi, sel telur ini akan mampu untuk menetaskan individu baru seperti ayam dan unggas-unggas jenis lainnya. Kemudian di dalam magnum ini berfungsi untuk melapisi kuning telur dengan yang namanya albumen atau putih telur. Nah, albumin ini terbagi atas 4 lapisan. Calazae terdiri atas 27% yang merupakan tali penggantung daripada kuning telur. Kemudian ada putih kental 57%, kemudian putih encer bagian dalam sekitar 17,3%, kemudian putih encer bagian luar sekitar 23%. Kemudian proses pembentukan albumin ini dalam magnum berkisar 3,5 jam. Selanjutnya dari magnum, kuning telur yang sudah dilapisi dengan albumin akan dibawa menuju isthmus, di mana isthmus ini akan terjadi proses sintesis selaput luar daripada telur. Panjang dari isthmus ini berkisar 10 cm dan lama proses pembentukan selaput luar daripada telur ini adalah berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Selanjutnya, setelah dari isthmus, telur akan dibawa menuju ke uterus. Di uterus ini akan terjadi proses pembentukan kerabang telur. Panjang dari uterus ini berkisar 10-12 cm dan lama proses pembentukan kerabang ini berkisar 20-23 jam. Kemudian, telur yang sudah ada bentuk kerabangnya itu dibawa menuju ke vagina. Di vagina ini tidak terjadi lagi proses pembentukan telur, namun terjadi proses sekresi yang disebut dengan kutikula untuk melapisi telur. Lama proses di dalam vagina ini hanya 3 menit. Kemudian dari vagina akan dibawa keluar menuju kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sintesis yolk terjadi. Sintesis yolk terjadi di bagian hati di bawah perintah dari hormon-hormon seperti gonadotropins dan juga steroid. Pertama-tama pituitari memerintahkan atau mengeluarkan hormon-hormon gonadotropins dan juga steroid. Hormon steroid atau estrogens ini kemudian memerintahkan hati untuk mensintesis protein di dalam nukleus. Kemudian komponen yolk ini terdiri atas asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid.
Di nukleus terjadi sintesis protein yang dikeluarkan di dalam darah. Kemudian sintesis protein tadi membentuk viteloginin menuju ion granul berupa lipovitelin dan fosfitelin. Selain itu, protein tadi membentuk beta lipoprotein menuju ion granul. Kemudian ion granul membentuk menjadi oosit, kemudian membentuk menjadi granulosa layer, kemudian membentuk TK layer. Inilah yang kemudian disebut dengan yolk atau folikel, atau yang disebut juga kuning telur. Selanjutnya adalah proses pembentukan albumin atau putih telur. Pembentukan putih telur ini terjadi di dalam magnum selama kurang lebih 3,5 jam. Proses pembentukan ini dibantu oleh hormon steroid, khususnya estrogen, yang akan berperan dalam proses pembentukan protein. Pertama-tama molekul estrogen yang larut dalam lemak masuk ke dalam membran sel. Kemudian molekul estrogen tersebut terikat dengan reseptor estrogen atau estrogen pilin pertama atau 4S, membentuk komplit reseptor estrogen yang tidak aktif seperti gambar. Yang tidak aktif ini dilambangkan dengan 4S, kemudian membentuk kompleks reseptor estrogen aktif atau 5S yang disebut juga estropilin kedua. Kemudian estropilin kedua masuk ke dalam nukleus yang kemudian berinteraksi dengan kromosom membentuk prekursor mRNA. Kemudian prekursor mRNA membentuk mRNA. Kemudian mRNA ini keluar dari nukleus menuju ribosom. Di ribosom dibantu dengan asam amino membentuk gualbumin dan protein telur khas lainnya. Demikianlah proses pembentukan albumin atau putih telur tersebut terjadi. Selanjutnya adalah proses sintesis kerabang telur, di mana proses ini sebenarnya terjadi sebelum telur masuk ke dalam uterus, di mana itu terjadi di magnum dan juga ismus. Di magnum terjadi pembentukan albumin, kemudian di ismus terjadi pembentukan selaput daripada telur. Kemudian di dalam uterus ini, yaitu di plasma darah, ada Ca+ dengan HCO3- menuju ke mukosa sel kelenjar kerabang telur, membentuk Ca+, kemudian menuju ke cairan dalam kelenjar kerabang Ca++, membentuk CaCO3 dari Ca2, berinteraksi bolak-balik dengan menjadi CO2 dengan bantuan metabolik CO2, ditambah dari H2O bereaksi bolak-balik menjadi H2O, atau CO2 ditambah H2O bereaksi bolak-balik menghasilkan H2CO3. Proses ini dibantu dengan hormon karbonik anhydrase. Kemudian H2CO3 dipecah lagi menjadi HCO3- ditambah H+. Kemudian HCO3- menuju ke cairan dalam kelenjar kerabang membentuk HCO3-. Di sini dia membentuk CaCO3 bersama dengan Ca++ yang sebelumnya. Kemudian H+ dengan H+ di bawahnya itu bergerak menuju plasma darah membentuk 2H+ atau buffered by HCO3-. CaCO3 yang terbentuk dari Ca+ dan juga CO2 dan H2O, inilah yang kemudian membentuk kerabang telur. Demikianlah proses terbentuknya kerabang telur di dalam uterus. Demikianlah video praktikum yang saya lakukan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih atas terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai jumpa.